Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Naufal, NIM 19650068 dari kelas A mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya. Untuk soal di sini, jelaskan apa itu metode numerik. Kemudian pilih dan jelaskan dua metode yang telah diberikan setelah UTS dan berikan hasil yang telah didapat. Jadi, apa itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diformulasikan dalam bentuk matematis dengan menggunakan operasi hitung. Hasil dari penyelesaian masalah yang ditampilkan dari metode ini berupa approximate solution atau solusi taksiran, di mana bukan merupakan solusi yang mutlak, akan tetapi mendekati dengan nilai error yang relatif kecil. Lalu, mengapa perlu menggunakan metode numerik? Karena metode numerik merupakan suatu metode penyelesaian yang dapat menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang, seperti safety, health, security, fund, access, dan sebagainya, dengan syarat permasalahan di dalam bentuk matematis sehingga dapat diaplikasikan ke dalam metode numerik. Selanjutnya, karena metode numerik dapat menyelesaikan masalah dengan efisien dan lebih efektif, serta pengaplikasiannya menggunakan komputer dan tidak manual. Di mana dan kapan diperlukan penerapan metode numerik? Metode numerik dapat diterapkan pada beberapa permasalahan matematis yang dirasa sulit serta membutuhkan waktu lama dalam mencari solusi permasalahannya apabila kita menggunakan metode analitik atau secara manual. Berikut contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode numerik. Menyelesaikan persamaan nonlinear, persamaan simultan, menyelesaikan diferensial dan integral, interpolasi dan regresi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana tahapan penyelesaian dalam metode numerik? Yang pertama adalah melakukan pendefinisian sebuah masalah. Setelah itu kita melakukan pemodelan, kemudian model disederhanakan. Setelah itu kita membuat formulasi numerik atau matematisnya, kemudian dilakukan pemrograman, lalu operasional atau pemrosesan sebuah permasalahan, kemudian evaluasi, yaitu mengevaluasikan hasil dari operasional. Untuk menjawab soal kedua, di sini saya menggunakan dua metode, yakni eliminasi Gauss dan interpolasi Newton-Raphson. Untuk eliminasi Gauss, di sini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat digunakan sebagai penyelesaian masalah dari sistem persamaan linear, di mana sistem persamaan linear diubah ke dalam bentuk matriks segitiga atas. Untuk mendapatkan matriks segitiga atas, digunakan operasi baris, yakni menukar dua buah persamaan, menambah sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain, kemudian ada juga mengalihkan sebuah persamaan dengan sembarang konstanta yang tidak nol. Untuk contoh soal di sini kita ditanya untuk menentukan nilai dari ketiga variabel berikut, yaitu x, y, dan z-nya. Untuk penyelesaiannya di sini dari persamaan, ketiga persamaan kita susun menjadi sebuah matriks sebagai berikut. Kemudian kita lakukan operasi sehingga pada kolom 1, baris 2 dan 3 bernilai 0, yaitu dengan cara baris kedua ditambah min 2 kali baris 1, kemudian baris ketiga ditambah min 3 kali baris ke-1. Setelah berbentuk seperti ini, selanjutnya adalah melakukan perubahan pada baris ketiga kolom kedua sehingga nilainya menjadi 0, yaitu dengan cara baris 3 ditambah min 3/2 kali baris 2. Setelah itu didapatkan bentuk matriks akhir seperti ini. Selanjutnya adalah melakukan substitusi sehingga kita dapat menemukan nilai Z, Y, dan X-nya. Di sini nilai Z-nya dapat ditemukan 3, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 1. Selanjutnya untuk interpolasi Newton-Raphson. Di sini metode ini merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal, di mana di sini
karena kita menggunakan satu titik awal, apabila titik awal yang kita pilih itu kurang tepat, maka akan mempengaruhi lama waktu pengerjaan untuk memperoleh solusi. Kemudian di sini mendekatinya dengan memperhatikan gradien. Untuk mendapatkan titik pendekatan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana xn plus 1 sama dengan xn min fxn per f aksen xn. Algoritma yang digunakan adalah mendefinisikan fx dan f aksen x. Kemudian kita tentukan toleransi error dan iterasi maksimum n. Kemudian tentukan starting point atau titik awal, hitung fx0 dan f aksen x0. Kemudian untuk iterasi i sama dengan 1 sampai ke n, hitung menggunakan persamaan xn plus 1. Seperti ini persamaannya. Kemudian akar persamaan merupakan nilai xi terakhir yang diperoleh. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui x, fx sama dengan 1,3, 2,5, 3,8, 5,12. Dengan interpolasi yang digunakan minimal berderajat 2. Tentukan f keempat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan x0 dan fx0-nya sama dengan 3,8, x1, fx1 sama dengan 5,12. Kemudian f1x-nya kita rumuskan sebagai berikut, B0 ditambah B1 kali X min X0, di mana B0 sama dengan 8, B1-nya ditemukan 2. Untuk langkah kedua, kita gunakan X0, Fx0-nya sama dengan 2,5, kemudian X1, Fx1 sama dengan 3,8, dan X2, Fx2 sama dengan 5,12, di mana F2X ditemukan rumusnya seperti berikut. Kemudian kita temukan B0 yaitu bernilai 5 dan B1 kita masukkan formula ini ditemukan B1-nya 3. Kemudian untuk mencari B2-nya digunakan formula berikut, kemudian kita masukkan nilainya yaitu 12 min 8 dikurangi 8 dibagi 5 kurangi 3 dikurangi 8 kurangi 5 dibagi 3 min 2, kemudian keseluruhannya dibagi 5 min 2, ditemukan hasilnya min 1/3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus F2 keempat, di mana rumusnya seperti ini, lalu kita substitusikan nilainya, di mana 5 plus 3 kali 4 min 2 ditambah min 1/3 kali 4 min 2 dikali 4 min 3. Ditemukan nilai akhirnya yaitu 10,33. Kemudian di sini untuk mencari toleransi errornya, menggunakan rumus berikut yaitu F2X min F1X per F2X kali 100%. Ditemukan hasil akhir yang cukup bagus, yakni errornya 3,19%, yaitu cukup kecil. Baik, sekian dan terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.